Nah kan sekarang nih ada lagi fenomena yang baru, Din. PHK besar-besaran. Iya. Gitu kan. Jadi saya ngebayangin ya, udah masuk Ramadan, kemudian ternyata di beberapa perusahaan terjadi pemutusan hubungan kerja ya. Tentu suami-suami ini gimana ya, mereka pasti bingung gitu bagaimana mereka menafkahi keluarganya dalam kondisi yang tidak lagi memiliki pekerjaan gitu kan. Nah tapi ada yang menarik, jadi si istri ini ternyata adalah orang-orang yang kayak rescue gitu, cepat tanggap, cepat tanggap banget gitu. Jangankan suami ketika di PHK, dalam keadaan suami bekerja pun, di mana dirasa ada kekurangan, maka si istri kemudian berusaha menutupinya. Nah, jadi ibarat orang mengatakan gini, istri itu adalah ketika suaminya pincang, maka dia akan mengganti sebelah kaki suaminya. Masya Allah. Keren kan? Ternyata perempuan tuh hebat ya teman-teman. Seorang istri itu adalah perempuan yang hebat, ibu yang hebat ya. Betul. Memang ya sebenarnya ya kalau kita lihat di pasca pandemi ya kayaknya ya Bu ya. Pada saat pandemi wabah terjadi ya, bahkan hampir di seluruh dunia, itu otomatis terjadi pengurangan PHK besar-besaran, dan sampai hari ini pun kita masih banyak mendengar hal-hal seperti itu kayak gitu. Lagi complicated ya kalau kita lihat. Tapi kira-kira Bu, ke perempuan pencari nafkah nggak apa-apa kan ya? Secara agama kan juga nggak masalah ya kan? Kalau kita pandang dari sisi Syariat. agama Islam gitu ya, bahkan sangat nggak apa-apa gitu. Rasulullah bilang istri-istri yang mendapatkan hasil dari kerjanya dan dia berikan untuk kebutuhan keluarganya, maka dia mendapatkan 2 pahala gitu kan. Nah jadi artinya perempuan-perempuan ini boleh membantu suami untuk mencukupi kebutuhan nafkahnya. Nah tapi ini nih yang gedek nih. yang gedek gini, kadang-kadang ketika suami melihat istrinya melakukan pekerjaan untuk menambal kekurangan, kok dia jadi keenakan gitu loh dia. Dia jadi keenakan gitu. Jadi artinya, oh iya istri saya bisa, oh iya istri saya mampu, oh segala sesuatunya sudah ditutupi oleh istri saya gitu. Ketika kemudian si istri ini menuntut nafkah darinya, maka kemudian nafkah itu juga tidak diberikan sepenuhnya. Kenapa? Alasannya cuma begini, kan kamu udah punya uang sendiri. Iya. Padahal tadinya ya uang suami, uang istri gitu. Tapi betul Bu, dengan hal seperti itu, fakta di lapangan, maaf ya, itu salah satu pemicu faktor dari perpisahan itu adalah faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Si suami tidak bisa memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istri keluarganya. Ya itu tadi lagi-lagi kita bilang jadi nggak enak ya sama bapak-bapak ya. Halo bapak. Maaf tapi bukan bapak gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini sana, gitu. Iya, bapak-bapak yang di dunia lain gitu ya. Memang keenakan bahasanya ya. Ini udahlah jadi penopang keluarga, harus jaga gimana kondisi psikologis keluarga baik-baik saja, harus berusaha sekuat tenaga menutupi semua kebutuhan itu ya. Bapaknya bahkan nih Bu ya, lagi-lagi saya minta maaf nih karena yang diterima adalah masalah gitu ya. Justru bapaknya cari yang lain Bu. Astagfirullahaladzim. Tegak betul. Iya, itulah fakta di lapangan gitu. Nah iya, ada lagi. Pokoknya kalau misalnya kita ngomong lapangan tuh ketemu aja Din sebenarnya Din gitu kan. Nggak pengen ngomong yang di lapangan, emang ada sih di lapangan gitu. Jadi yang bikin juga agak diri gemes gitu kan. Cerita nih salah seorang ibu gitu kan. Wiin,
zaman dulu tuh ya, zaman dulu. Bu In anaknya sekolah di mana? Sekolah di X gitu kan, sekolah di X. Oh, itu kan sekolah mahal ya Bu In? Bukan sekolah mahal, saya sih melihatnya bukan mahalnya, tapi artinya saya memandang bahwa pendidikan agama Islam yang ditawarkan oleh sekolah tersebut sesuai lah untuk saya. Secara saya juga ngajar gitu, jadi saya harus memastikan bahwa anak saya di sekolah-sekolah yang baik gitu. Terus si ibu ini bilang gini, sebenarnya saya pengen juga deh Bu In menyekolahkan anak di sekolah X, tapi kata suami saya, Umi, saya nggak cukup punya uang untuk menyekolahkan anak di sekolah itu. Kenapa sih Umi nggak qanaah aja? Nah, itu saya langsung gemes tuh. Qanaah itu memang merupakan satu sikap yang memang perlu ya dalam diri kita, merasa puas. Terus saya bilang gini ke dia, Bu, kalau misalnya disuruh qanaah, si suami itu udah ikhtiar cari kerja dari pagi jam 6 sampai pulang jam 8 malam, dapatnya cuma segitu, mungkin bisa qanaah kita. Tapi gimana Bu? Ya itulah Bu In, suami saya santai, berangkat dari rumah jam 10 gitu kan, kemudian pulang belum maghrib dia juga udah sampai di rumah. Kemudian dia berpikir dan meminta saya qanaah. Nah, saya berpikir seandainya dia memajukan sedikit waktu berangkat kerja dia dari rumah dan memperlambat sedikit waktu pulang dia, mungkin akan mendapatkan lebih banyak hasil yang membuat pendidikan anak-anak kami akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Iya, itu dilihat tuh Bu Dini. Berarti kurang upaya ya Bu ya, kurang ikhtiar, kurang maksimal. Jadi kan nggak harus buru-buru minta istri qanaah gitu maksud aku. Iya, itu dia. Di istri kudu tawadu gitu ya, justru ini sementara itu masih bisa diupayakan. Betul. Akhirnya istrinya yang cari jalan keluar atau istrinya tetap qanaah Bu? Saya sih melihatnya istrinya kayaknya juga kan gini. Kan kadang-kadang istri tuh bukan nggak mau ada istri yang kemudian ingin berusaha menutupi gitu kan, dan dia punya kapasitas Din, tapi kebetulan teman saya ini ingin menutupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga, tapi kapasitas dia kurang untuk itu gitu. Akhirnya mau nggak mau qanaah. Karena memang situasi yang menuntut seperti itu ya. Artinya ya kondisi harus menerima seperti itu. Ada tambahan ekstra ya kali ya, maksudnya ngajarin anak di rumah. Nah, gitu ya Bu. Solusinya gitu ya. Solusinya paling solusinya gitu. Jadi istrinya harus pintar, ibunya harus pintar, dan anak-anaknya itu ya emang begitu sih. Jadi anak-anak itu dalam tanda petik sekolah bersama ibunya. Ya. Itu banyak Bu sih seperti itu ya. Banyak yang merasa di zona nyaman ya. Zona nyaman Para laki-laki maksudnya. Para laki-laki, bahkan saya jadi mikir gini, apa kita ini sebagai perempuan ditunjukkan aja kelemahan atau gimana ya Bu ya? Maksudnya gini kan, kalau melihat seperti itu, para suami yang memang menganggap istrinya kuat gitu ya, dia jadi santai seperti itu. Nah, kita ini harus bagaimana? Harus kita menunjukkan kelemahan kita. Ya terima aja. Terus sementara kita punya keinginan, apalagi ketika kita sudah berinteraksi dengan lingkungan sosial, melihat keluarga si A, anak si B gitu ya, mendapatkan pendidikan yang baik. Aku juga pengen. Kan manusia tuh ingin seperti itu ya. Ketika melihat orang lain ya ke arah pendidikan anaknya bagus, dia juga ingin. Tapi suaminya kenapa nggak bisa? Ya kita berharap ibu itu masih tetap di jalan yang benar ya Bu. Artinya emang ada yang jalan yang benar? Banyak, lagi-lagi bicara fakta Bu ya. Gitu kan. Itu banyak loh kompensasinya seorang ibu, seorang perempuan ketika tidak mendapatkan itu malah tidak terjaga secara pribadi, karena memang ini ada hubungan sebab akibat Bu. Oh iya, sebab akibat loh. Pernah nggak ngeliat di media sosial gitu ya? Kan lagi ngetopnya sekarang para istri itu cari cuan, ya kan? Cari cuan dengan membuat konten begini, kan? Dengan membuat konten. Nah, ada tuh salah satu yang nongol di laman saya. Jadi
maaf ya ibu-ibu ya pembuat kontainer gitu kan, kontainer. Nah jadi si istri itu sedang membuat konten, maaf lagi, kemudian dia mengeluarkan lidahnya. Terus diprotes Bu sama suaminya. Bukan dikeplak, Wah, bukan dikeplak. Iya dong, mengeluarkan lidah itu kan punya tanda petik konotasi yang negatif iya. ya. Nah jadi itu kan Iya. maksudnya yang Iya, hubungan bisa sebab gitu. akibat. Jadi si istri itu pengen sesuatu, bukan pengen sesuatu menurut saya, ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Jalan yang sekarang dia tahu, betul ya? Jalan yang sekarang dia tahu adalah membuat konten yang menghasilkan cuan. Tapi itu masih mending Bu. Aduh, ada yang lebih lagi. Ada yang buat kriminal loh Bu. Allahu Akbar. Kriminal seperti apa? Karena kan secara itu ada kejahatan-kejahatan khusus yang aduh kita udah bicara yang buruk nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi memang itu faktanya, kenyataan yang memang kita ambil lah sebagai antisipasi dan waspada terhadap itu. Ibu-ibu itu bisa jadi nih ketika berteman, ketika berinteraksi dengan teman-temannya, itu malah melakukan tindakan kriminal seperti penipuan. Dia menipu temennya. Iya, karena ingin menutupi ekonomi. Apalagi sekarang, maaf ya, yang namanya pinjol itu kan meluas banget ya. Artinya itu sudah ada di mana-mana melakukan hal tersebut. Nih kalaulah si ibu ini tidak punya pijakan yang kuat, makanya kenapa seorang ibu itu dia harus ngaji ya, dia harus belajar terus menerus, terus bertemu dengan circle yang baik, itu untuk menjaga hal tersebut. Dia bisa saja nih memakai jasa orang lain, meminjam dana, itu contoh ya Bu ya, misal nih dia ikut, maaf mungkin dengan menjadi reseller terhadap sesuatu jasa atau barang yang dia tawarkan, itu uang customer diambil, akhirnya nggak bayar dong, ini kan dia muncul permasalahan baru. Itu jangan sampai kita harus tahu nih apa di belakang itu, sebab apa yang memunculkan hal tersebut. Bisa jadi itu muncul masalah itu dari dalam rumahnya, Ekonominya itu. ekonominya, pasangannya. Nah, ini kudu hati-hati sebenarnya ini. si suami harus hati-hati, istri juga harus hati-hati. Dia ambil itu terjadi apa Bu? Penipuan kan? Uang-uang yang sudah dikolek itu dipakai untuk kebutuhan hidupnya, atau dia ingin berusaha menjual sesuatu, uang-uang yang sudah terkumpul dia pakai untuk, artinya apa? Pertanggungjawabannya dengan pihak lain. Nah, itu bagian dari kejahatan. Nah, jadi sekarang maaf lagi-lagi maaf nih, bulan Ramadan harus banyak-banyak ngasih maaf. Iya. Jadi artinya kan gini, kita nggak kepengen menyalahkan siapa-siapa sebenarnya dalam betul. hal ini ya. Kita nggak kepengen menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tapi Allah sudah memberikan tugas kepada para laki-laki sebagai pencari nafkah, kan gitu sebenarnya kan. Mencari nafkah. Kemudian ketika kalau kurang aja, kebanyakan para istri ini mampu berusaha untuk menutupinya. Tapi artinya dalam tanda petik, kurang di nafkah, kurang juga pada perhatiannya. Dalam memperhatikan si istri itu sendiri gitu kan. Kemudian ketika istri tadi terseret pada menipu temannya, pinjol dan seterusnya, akhirnya si istri itu melakukan kejahatan dalam tanda petik dan terjerat kasus hukum, kan jadi bisa diambil kesimpulan. Iya, sebabnya. Nah, itu maksud saya. Sebab akibatnya seperti itu. Ya otomatis Bu. Otomatis kan ditelusuri ya, apa sih yang menjadi penyebab. Cuman kan kalau bicara hukum kan bicara bukti. Bicara bukti, bicara fakta yang terjadi itu kan. Nah, makanya tapi jangan salah juga sih Bu sebenarnya, perempuan-perempuan yang, makanya kenapa saya bilang ada perempuan yang udah jenuh sama suaminya Bu. Coba gimana? Sampai dibilang gue bosan sama suami gitu kan. Maksudnya apa? Ya seperti maksudnya apa? Mau ganti suami gitu. Enggak, tapi memang itulah karena
karena tadi secara nafkah lahir tidak terpenuhi, perhatian pun tidak, komunikasi minim. Ini seperti apa itu? Ini rumah tangga seperti apa yang akan kita bawa? Sementara kan makanya ada ibu-ibu dengan santai, Lukas, Win, kalau suami itu sendal udah saya tuker tuh. Udah lama itu kan. Makanya kenapa tuh pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang ya, Bu. Ketika sudah menikah seumur hidup ya. Betul. Nah, jadi para teman-teman, para istri hebat, para perempuan hebat, satu hal yang paling nggak bisa kita kutip, apa yang Allah sediakan untuk kita, pahala itu adalah sebesar pengorbanan kita. Jadi mudah-mudahan pengorbanan para istri di rumah, kayak tadi Dini bilang, menenteramkan, membuat seolah-olah tidak ada gejolak emosional, dalam keadaan tenang gitu kan, plus lagi tambahan-tambahan yang lain. Mudah-mudahan pengorbanan itu suatu ketika nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Begitu.